Oke, jumpa lagi dengan saya di YouTube Habibi. Kesempatan kali ini kita akan coba review Linux ya, Linux untuk user pemula Linux desktop versi desktop. Yaitu kita akan lihat Linux Mint. Nah, coba interface-nya seperti ini. Dia user friendly banget sih kalau dilihat dari tampilannya. Tampilannya seperti ini. Nah, untuk memori yang digunakan ini kita bisa ketikkan ini ya, NeoFetch. Nah, ini NeoFetch ini semacam sistem utility atau sistem information di Linux ya. Nah, OS-nya ini Linux Mint versinya 20.3. Ini saya pakai VirtualBox. Kernelnya ini uptime-nya lengkap, ini ada resolusinya segini. Codename-nya dia Cinnamon, Linux Mint Cinnamon. Nah, ini untuk perbedaannya apa nanti kita cek aja di webnya. Oke, kita coba cek yang perbedaannya ya. Linux Mint. Nah, ini dia Linux Mint webnya serba hijau. Kita coba cari versinya. Ini ada sebentar di bagian download. Nah, ini versi Cinnamon. Dia Cinnamon ini slick ini slick, modern, sama inovatif. The most popular version of Linux Mint is Cinnamon Edition. Jadi Cinnamon ini versi paling populer ya kata dia. Developed for and by Linux Mint. It's sleek, beautiful, and full of new feature. Feature-featurenya nanti ada. Kita coba cek di sini. Nah, Hypnotic. Apa ini Hypnotic? Bisa dicoba nanti kita lihat. New feature, TV channel juga ada. Masih banyak lagi sih, nanti kita bisa explore. Yang kedua ada Mate Editions. Linux Mint is also improved development made. Yang ketiga ada XFCE Edition Light Web Desktop Environment. Nggak support beberapa feature yang ada di Cinnamon atau Mate ya. Oke, balik lagi ke sini. Nah, ini CPU-nya Ryzen 5. GPU-nya ini bisa dilihat. Memori penggunaannya segini ya, cukup eh, cukup cukup ringan ya. Dari 2 GB memori yang saya alokasikan, dia cuma makan 600 MB. Masih ada banyak ini memorinya. Oke, kalau sudah kita cek fitur-fiturnya. Nah, kita cek fitur-fiturnya. Ini di sini sudah ada Office-nya. Office-nya ini pakai LibreOffice. Coba kita cek writer. Standar ya, LibreOffice ini biasanya untuk bawaan Linux desktop karena dia free. Oke. Cukup ringan, bisa digunakan di desktop Anda. Mungkin yang RAM 2 GB mungkin masih bisa sih. Masih oke lah ya. Coba kita lihat di DistroWatch. Coba DistroWatch untuk Linux Mint. Nah, ini kita bisa cek lebih lengkap dia historinya apa aja. Linux based on, dia dari turunannya Debian sama Ubuntu. Arsitekturnya 686 x86 sama 64. Desktopnya ini sama ya kata di Cinnamon Mate XFCE. Kategorinya nah ini beginner, desktop, live, medium. Nah, jadi Linux Mint ini bisa juga seperti Linux lainnya ya, bisa pakai live CD atau live USB, jadi nggak usah diinstal. Kita bisa coba-coba fiturnya dulu, kalau cocok baru diinstal. Statusnya ini masih aktif, popularitinya lumayan ini. Nah, Linux Mint is Ubuntu based distribution, jadi dia berdasarkan Ubuntu desktopnya ya, jadi turunannya Ubuntu. Nah, share forumnya ada, ini lengkap sekali. Misalkan teman-teman kalau mau cek history Linux atau versi-versinya ini bisa lihat di sini distrowatch.com. Nah, ini dia codename-codenamenya atau versinya Uma, Debbie, Sylvia, Rosa, Petra dan lain-lain. Oke. Setelah itu kita cek lagi.
Untuk settingnya mungkin di sini ya ada celluloid, macam-macam, lebih kurang sangat lengkap ya, banyak banget, ada Bluetooth, ada karakter map, color, date time, desktop. Coba kita klik desktop. Di desktop kita ada tampilan, tampilan semacam menu di desktop ini ya. Kita coba komputer, mungkin dihilangkan, bisa ditampilkan lagi. Di sini juga sudah di tag ada koneksinya, terus Firefox sudah terintegrasi, sudah terinstall. Untuk preferennya semacam control panel, sistem settingnya ini macam-macam, accessibility, account, extension, sangat user friendly ya. Mungkin teman-teman nanti kalau mau nyoba, saya rekomendasikan Linux Mint ini. Lumayan enteng displaynya, ini juga ada settingannya. Nah, ini settingan resolusinya, refresh rate juga ada, setting layoutnya. Oke, kalau mau misalkan mau lihat IP-nya berapa, tinggal ketik di terminal IPA, ini kelihatan IP-nya. Mau install bisa juga lewat sini. Misalkan kita coba install SSH, apakah sudah ada, atau install missing file SSH. Tidak bisa, mungkin coba sudo install apt, kita update dulu, coba apt. Jadi harus diupdate dulu ya apt-nya. Setelah update, kita upgrade, baru kita coba install SSH nya. Sudo apt upgrade, coba. Banyak sekali, kita skip aja ya. Coba kita install SSH nya, mungkin SSH server, open SSH server. Udah ada, kita bisa di lain kali aja ya. Kita cek di sini di start menunya, mungkin kalau tidak ada, sebentar. Jadi kalau kita mau install paket-paket di Linux itu kita harus masuk user root ya. Kita ketikkan su, passwordnya dimasukkan, jangan lupa. Oke, jadi kalau tadi tidak bisa install, itu tandanya kita masih pakai user biasa, nggak ada hak akses untuk install paket-paket. Nah, ini karena kita sudah masuk user root, tandanya itu kalau user biasa ini masih dolar, tandanya dolar gini ya. Kalau user root itu maksudnya user administrator kalau di Windows, jadi dia bisa install, bisa uninstall, bisa hapus, bisa apapun dia haknya. Nah, tandanya kalau di Linux itu pakai ini pagar. Coba kita install SSH nya coba. Jadi kita ketik apt install open SSH min server. Nah, dia bisa ya. Kalau jadi tadi kalau nggak bisa, berarti kita masih pakai user biasa. Fungsinya SSH ini apa? Jadi SSH ini kalau kita mau remote lewat putih ya, lewat putih dari komputer lain, nah itu pakai SSH. Kalau di Windows itu biasanya kalau pakainya itu real VNC atau remote desktop. Nah, kalau di Linux pakainya SSH. Sebentar, ini masih proses install. Fitur-fitur lain ini di preferensi ini masih banyak sih sebenarnya. Nah, contohnya input method, language juga ada, banyak sekali dia. Ada language-nya, mau pilih bahasa apa, standar semua ya. Jadi user awam pun harusnya masih bisa menggunakan. Oke. Oke, SSH sudah terinstall, jadi ini kita sudah bisa remote by SSH dengan putih dari komputer lain. Kita close saja. Nah, untuk desktopnya ini bisa kita ganti juga desktop backgroundnya. Nah, ini bisa kita pilih, terus asik ya hijaunya. Nah, kayak gini dia otomatis ganti, mirip-mirip sama Windows sih, sangat user friendly.
Untuk versi librenya dia versinya ini 642, buildnya 647 Ubuntu. Nah, versinya turunan Ubuntu ya dia, jadi Linux Mint Linux dari Ubuntu, turunannya Ubuntu. Oke, ada lagi mungkin yang ditanyakan bisa di komen ya. Oke, sekian dari saya, salam.